Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for coming back to my channel, Arlin Yuanita, channel yang ngajakin kamu jalan-jalan. Oke, kali ini aku mengadakan perjalanan dari Wonosobo ke Bandara NII Jogja dan akan menuju ke kota Makassar, dan aku akan mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan. Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar adalah salah satu bandara terbesar dan paling strategis di Indonesia Timur. Dengan arsitektur modern dan layanan yang terus berkembang, bandara ini menawarkan pengalaman yang cukup baik bagi penumpang domestik maupun internasional. Bandar udara ini terletak di Maros, Sulawesi Selatan, dan merupakan bandar udara internasional yang berfungsi sebagai gerbang utama ke wilayah Indonesia Timur. Bandara ini berada di sekitar 20 km atau 12 mil di sebelah timur laut dari pusat kota Makassar jika melalui jalan bebas hambatan atau tol, atau 23 km atau 14 mil melalui jalan raya. Bandara ini dioperasikan oleh PT Angkasa Pura yang saat ini berganti nama menjadi Injourneys Airports yang merupakan gabungan dari PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Bandar Udara Sultan Hasanuddin ini sekarang menangani 6 pesawat berbadan lebar per harinya, 1 Boeing 747-400 ke kota Medan dan Jeddah, dan 3 Airbus A330-300 dan 2 Airbus A330-900 ke Jakarta. Dengan statistik penumpang kurang lebih 10 juta selama tahun 2023, menjadikan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sebagai bandara terpadat dan melayani penerbangan ke hampir seluruh wilayah Indonesia dan terhubung dengan berbagai bandara di kota-kota besar lainnya. Hampir semua maskapai menjual tiket perjalanan ke Makassar, baik rute internasional maupun domestik. Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar terdiri dari terminal domestik dan internasional. Bandara ini memiliki panjang landasan 3.500 meter. Saat ini, bandara telah mengoperasikan terminal utama baru dengan kapasitas 7 juta penumpang dan mencakup 6 garbarata. Ini adalah terminal bandara di Indonesia yang dirancang dengan gaya arsitektur berteknologi tinggi. Bandara Sultan Hasanuddin saat ini menyongsong tema Airport City dan mulai dilengkapi dengan area rumah sakit yang berada di sekitar bandara, area perkantoran, hotel budget bagi para wisatawan yang tanpa harus keluar bandara untuk menunggu waktu transit di hotel. Sultan Hasanuddin adalah seorang Sultan Goa yang berperang melawan perusahaan Hindia Timur Belanda pada tahun 1660-an. Lapangan terbang Kadiang atau Bandara Lama Sultan Hasanuddin beroperasi dengan rute komersil pertama kali dengan tujuan Surabaya, memanfaatkan landasan pacu dengan jenis rumput sepanjang 1.600 meter kali 45 meter dan saat ini disebut runway 0826. Diresmikan pada tanggal 27 September 1937 dengan pesawat awal Douglas D2F6 yang dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Belanda KNILM.
Bandara mengalami peningkatan kembali di masa penjajahan Jepang dengan melakukan perbaikan landasan pacu yang awalnya rumput menjadi beton. Namanya pun menjadi lapangan terbang Mandai. Penambahan landasan pacu pun terjadi dan dilakukan oleh pihak sekutu pada tahun 1945 dengan kode runway 1331 yang dibangun dengan ukuran 1745 meter kali 45 meter. Pekerja saat itu mencapai 4.000 orang dan mereka adalah tahanan perang Jepang yang disebut Romusa. Bandara kembali ke pangkuan tanah air pada tahun 1950 dan pengoperasian serta pemeliharaannya dipegang oleh Jawatan Pekerjaan Umum Seksi Lapangan Terbang. Selama pengoperasiannya, bandara ini menjadi salah satu bandara tersibuk karena menghubungkan Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Pada tahun 1955, pengoperasiannya dipegang oleh Jawatan Penerbangan Sipil yang saat ini disebut Direktorat Jenderal Penerbangan Udara. Landasan pacu pun ditambah panjangnya menjadi 2.345 meter kali 45 meter dan diubah namanya menjadi Pelabuhan Udara Mandai. Nama Sultan Hasanuddin dijadikan nama bandara dimulai pada tahun 1980 sekaligus diperpanjangnya landasan pacu 1331 yang awalnya 1745 kali 45 meter menjadi 2400 kali 45 meter. Setahun kemudian bandara ini difungsikan menjadi bandara embarkasi untuk mengantar calon jemaah haji ke Tanah Suci. Tahun 1985 namanya kembali berganti menjadi Bandara Udara Sultan Hasanuddin. Bandar Udara Sultan Hasanuddin mengalami peningkatan jumlah penumpang dan wisatawan luar negeri setelah melalui keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 61/1994. Melalui keputusan ini, Bandara Sultan Hasanuddin resmi menjadi Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Rute internasional Bandara Sultan Hasanuddin sudah dimulai pada tahun 1985 di saat bandara ini dijadikan sebagai bandara embarkasi haji yang melayani rute Makassar-Jeddah. Selain itu, bandara ini sudah menjadi bandara yurisdiksi Indonesia Timur yang melalui rute hingga ke Papua Nugini serta Australia. Bandara Sultan Hasanuddin menempati terminal baru dengan konstruksi bangunan yang lebih unik. Di dalam area tunggu terdapat miniatur kebanggaan kapal pinisi khas Sulawesi Selatan. Di depan terminal juga terdapat air mancur yang menjadi objek foto para wisatawan. Patung perunggu Sultan Hasanuddin akan menyambut tamu ketika masuk menuju area bandara sebagai sambutan selamat datang. Bandara ini menyosong tema Airport City dan dilengkapi dengan area rumah sakit yang berada di sekitar bandara, hotel budget bagi para wisatawan. Di sini terdapat juga area makanan dan oleh-oleh yang menjadikan bandara menjadi bisnis center terbaik. Bandar Internasional Sultan Hasanuddin kini juga sudah menjadi bandara terpadat dan melayani penerbangan seluruh Indonesia dan terhubung dengan berbagai bandara di kota-kota besar lainnya. Hampir semua maskapai menjual tiket perjalanan ke Makassar, baik rute internasional maupun rute domestik. Bandara ini memiliki predikat 3 bandara terbaik di Indonesia dengan menyabet penghargaan pada tahun 2011 dan juga penghargaan sebagai bandara dengan pelayanan terbaik serta toilet terbersih. Penghargaan tertinggi pada tahun 2012 mendapat penghargaan dari Kementerian Perhubungan dalam Bandara Award sebagai bandara terbaik. Bandara ini sekarang menangani 6 pesawat berbadan lebar per hari, 1 Boeing 747-400 ke Medan dan Jeddah, 3 Airbus A330-300 dan 2 Airbus A330-900 ke Jakarta. Pemerintah daerah berencana untuk memperpanjang landasan pacu dari 3.100 meter menjadi 3.500 meter untuk mengakomodasi pesawat yang lebih besar seperti Airbus A380.
Terminal lama benar-benar dikosongkan setelah pembukaan terminal baru pada tahun 2008 dan saat ini digunakan oleh TNI AU yang menaungi Skuadron Udara 11. Terminal baru terletak tepat di sebelah selatan terminal lama. Terminal ini memiliki kapasitas untuk menangani 7 juta penumpang dan pada tahun 2010 melayani 5 juta. Terminal ini 5 kali lebih besar dari terminal lama dan mencakup 6 garbarata. Ini adalah terminal bandara pertama di Indonesia yang dirancang dengan gaya arsitektur berteknologi tinggi. Perluasan terminal saat ini sedang dalam pembangunan dan diharapkan selesai. Terminal akan menjadi 3 kali lebih besar dan dapat menampung sekitar 15 juta penumpang. Beberapa garbarata akan ditambahkan untuk penerbangan domestik dan internasional. Kedepannya Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang dikelola PT Angkasa Pura I akan terus dikembangkan hingga tahap ultimate, di mana pengembangan dibagi ke dalam 4 tahap. Setelah pengembangan tahap 1, pengembangan tahap 2 dimulai pada tahun 2024, di mana pada tahap ini kapasitas penumpang akan bertambah menjadi 21 juta orang per tahun dan kapasitas parking stand menjadi 47 parking stand. Pengembangan tahap ketiga akan dimulai pada tahun 2034 dengan penambahan kapasitas terminal menjadi 30,8 juta orang per tahun dengan 64 parking stand. Sementara pengembangan tahap keempat akan dimulai pada tahun 2044 dengan kapasitas ultimate terminal mencapai 40 juta penumpang per tahun dengan 78 parking stand. Akan ada terminal internasional khusus dan drop-off keberangkatan yang ditinggikan gedung parkir. Grand design terminal didasarkan pada gambar kupu-kupu. Adapun antara maskapai dan kota tujuan adalah AirAsia menuju Kuala Lumpur, Air France Indonesia menuju Jakarta Soekarno-Hatta, Solo, Surabaya, dan Timika. Kemudian ada maskapai Aviastar ke Masamba, Palopo, Selayar, dan Tanah Toraja. Kemudian ada Batik Air ke Ambon, Balikpapan, dan Pasar, Jakarta Soekarno-Hatta, Jayapura, Jeddah, Kendari, Luwu, Mamuju, Manado, Manowari, Palu, Surabaya, Ternate, dan Timika. Kemudian ada maskapai Citylink ke Balikpapan dan Pasar, Soekarno-Hatta, Jakarta, Jayapura, Kendari, Surabaya. Kemudian ada maskapai Flynas charter ke Jeddah. Ada Garuda Indonesia ke Denpasar, Gorontalo, Soekarno-Hatta, Kendari, Manado, Palu, Sorong. Kemudian ada ke Jeddah, Madinah pada saat musim haji. Ada maskapai Qatari Air Service ke Tanah Toraja, kemudian ada Indonesia Air Transport Sorako, ada Lion Air ke Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Biak, Denpasar, Gorontalo, Jakarta Soekarno-Hatta, Jayapura, Kendari, Kupang, Langgur, Lombok, Manado, Manowari, Merauke, Palu, Semarang, Sorong, Surabaya, Ternate, Timika, Jogja Internasional, kemudian ke Jeddah, Madinah pada saat musim haji, dan charter ke Fuzhou. Ada juga Malaysia Airlines ke Kuala Lumpur, Saudi Airlines ke Jeddah, Madinah, Riyadh, Scoot ke Singapura, Sriwijaya Air ke Biak, Jakarta Soekarno-Hatta, Jayapura, Surabaya, dan Timika. Kemudian ada Super Airjet ke Balikpapan, Jakarta Soekarno-Hatta, Kendari, Samarinda, Ternate. Ada Susi Air ke Bone, Masamba, dan ada Wings Air ke Bau-Bau, Bima, Kolaka, Morowali, Palopo, Tanah Toraja. Thank you Makassar for your hospitality. Aku tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys. Semoga suatu saat teman-teman juga bisa main ke kota Makassar. Dan aku juga pingin main ke sana lagi loh. Aku senang banget berada di kota Makassar.